Lembaga sosial adalah sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka di masyarakat. Berikut adalah beberapa definisi lembaga sosial dan sebagai perspektif. Berikut adalah contoh-contoh lembaga sosial yang lebih jelas beserta fungsi spesifiknya. Yang pertama, lembaga keluarga, yaitu keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Fungsinya reproduksi, sosialisasi awal, perlindungan, dan pemberi kasih sayang. Yang kedua, keluarga besar, mencakup kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Fungsinya memberikan dukungan yang lebih luas, baik secara emosional maupun mental. Yang ketiga, kantor urusan agama atau KUA. Lembaga pemerintah yang mengurus administrasi pernikahan dan perceraian baik bagi umat Islam. Fungsinya mengatur dan mencatat perkawinan, memberikan nasihat perkawinan, dan menangani masalah perceraian. Yang keempat, lembaga perlindungan anak. Organisasi yang melindungi hak-hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Fungsinya memberikan pendampingan, advokasi, dan rehabilitas bagi anak-anak yang menjadi korban. Yang kedua, lembaga pendidikan. Taman kanak-kanak atau TK, pendidikan anak usia dini. Fungsinya mengembangkan kemampuan dasar anak seperti kognitif, motorik, dan sosial. Yang kedua, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pendidikan yang formal memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Fungsinya memberikan pendidikan formal, mengembangkan potensi siswa, dan mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja. Yang ketiga, perguruan tinggi atau universitas, memberikan pendidikan dan penelitian di berbagai bidang. Fungsinya untuk menghasilkan tenaga ahli, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan melakukan penelitian. Yang ketiga, lembaga hukum. Pertama, kepolisian, lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsinya mencegah dan menangani tindak kriminal serta menegakkan hukum. Yang kedua, kejaksaan, lembaga yang menuntut pelaku untuk tindak pidana di pengadilan. Fungsinya melakukan penuntutan, melaksanakan keputusan pengadilan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Yang ketiga, pengadilan, lembaga yang mengadili perkara hukum, berfungsi sebagai menyelesaikan sengketa hukum, memberikan keadilan, dan menjatuhkan hukuman. Yang keempat, Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Fungsinya mengawasi kinerja pengadilan di bawahnya dan memberikan putusan pada tingkat kasus. Yang keempat, lembaga ekonomi. Yang pertama, pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Fungsinya memfasilitasi kegiatan jual beli barang dan jasa. Yang kedua, bank, lembaga keuangan yang menyimpan dan meminjamkan uang. Fungsinya menyediakan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan pembayaran. Yang ketiga, Kementerian Perdagangan, lembaga pemerintahan yang mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Fungsinya membuat kebijakan perdagangan, mengawasi kegiatan perdagangan, dan mempromosikan ekspor. Yang keempat, koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Fungsinya meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kelima, lembaga agama. Pertama, Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang mewakili umat Islam di Indonesia. Fungsinya memberikan fatwa, membimbing umat, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, rumah ibadat, masjid, gereja, pura, dan lain-lain. Tempat umat beragama melakukan ibadah. Fungsinya memfasilitasi ibadah, memberikan pendidikan agama, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Yang keenam, lembaga politik. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lembaga yang mewakili rakyat dalam membuat undang-undang. Fungsinya membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan menyerap aspirasi rakyat. Yang kedua, partai politik, organisasi yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik. Fungsinya mencalonkan kandidat dalam pemilihan umum, merumuskan kebijakan politik, dan menggalang dukungan rakyat. Yang ketujuh, lembaga kebudayaan. Yang pertama, Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, organisasi yang melestarikan dan mengembangkan budaya Nusantara.
Fungsinya mengadakan kegiatan budaya, menerbitkan buku-buku, dan mendukung seniman-seniman tradisional. Yang kedua, museum, tempat menyimpan dan memamerkan benda-benda bersejarah dan budaya. Fungsinya melestarikan warisan budaya, memberikan pendidikan budaya, dan menjadi tempat wisata budaya. Yang kedelapan, lembaga kesehatan. Yang pertama, rumah sakit. Lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fungsinya memberikan diagnosis, pengobatan, dan perawatan bagi pasien. Yang kedua, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Lembaga yang memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di tingkat kecamatan. Fungsinya memberikan pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, pos pelayanan terpadu atau posyandu. Lembaga yang memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak di tingkat desa. Fungsinya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti penimbangan berat badan, imunisasi, dan penyuluhan gizi. Lalu, bagaimana peran dari lembaga sosial tersebut apabila ada masalah sosial? Lembaga sosial memainkan peranan penting dalam menangani masalah sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai peranan setiap lembaga sosial apabila timbul masalah sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Sebagai unit sosial asas, keluarga memainkan peran penting dalam memberikan sokongan emosi dan material kepada individu yang terjejas oleh masalah sosial. Dalam masalah seperti keganasan rumah tangga atau penyalahgunaan dada, keluarga boleh memberikan perlindungan dari bantuan pemulihan. Keluarga juga berperan dalam mendidik nilai-nilai murni kepada anak-anak yang dapat mencegah timbulnya masalah sosial di masa depan. Yang kedua, lembaga pendidikan. Institusi pendidikan berperan dalam menyebarkan kesadaran tentang masalah sosial dan cara mengatasinya. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada individu untuk menghadapi cabaran sosial. Pihak sekolah juga dapat berperan sebagai tempat untuk konseling bagi murid yang terkena dampak masalah sosial. Yang ketiga, lembaga hukum. Lembaga hukum bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang dan memberikan keadilan kepada mangsa masalah ini. Mereka berperan dalam mencegah dan menghukum pelaku jenayah serta melindungi hak-hak individu. Melalui sistem perundangan, lembaga hukum membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang keempat, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berperan dalam menciptakan peluang pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan, yang merupakan akar dari banyak masalah sosial. Mereka juga dapat menyokong program-program sosial yang bertujuan untuk membantu golongan yang kurang mampu. Lembaga ekonomi seperti bank juga dapat memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mapan secara ekonomi dan terhindar dari masalah ekonomi. Yang kelima, lembaga agama. Lembaga agama berperan dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada individu. Mereka seringkali terlibat dalam program-program kebijakan sosial, seperti memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Lembaga agama juga sering menjadi wadah mediasi dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang keenam, lembaga politik. Lembaga politik seperti pemerintah berperan dalam merumuskan dan melaksanakan dasar-dasar sosial untuk menangani masalah sosial. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan perkhidmatan awam seperti penjagaan kesehatan dan pendidikan, serta menyokong program-program sosial. Lembaga politik juga berperan dalam membuat undang-undang yang berhubungan dengan masalah sosial. 7. Lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan berperan dalam melestarikan nilai-nilai positif budaya bangsa yang dapat menjadi benteng dari masuknya budaya-budaya negatif yang menyebabkan masalah sosial. Melalui kegiatan kebudayaan, dapat dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai macam masalah sosial. Kedelapan, lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak dari masalah sosial. Lembaga kesehatan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan fisik dan mental. Secara keseluruhan, lembaga sosial bekerja sama untuk menangani masalah sosial melalui berbagai cara, termasuk pencegahan, perlindungan, dan pemulihan.